Sampai sekarang di tempat itu masih terasa angker nggak? Wilayah tersebut itu memang jelas. Itu memang ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dipindahkan, Mang. Itu di situ ada yang memang makhluk-makhluk yang sudah berpenghuni puluhan tahun. Ya, kalau menurut saya sampai saat ini tempat tersebut masih Ya. Karena memang terlihat samar pada saat itu saya tidak bawa senter. Hanya sebatas bawa lilin, dan ternyata memang itu sosok pocong, Mang. Saya nggak berani berinteraksi karena pada saat itu jujur saya cukup melihat yang memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup seperti itu saja. Dia ambil lewat mulut, dia sedot, diambil, dia lari ke belakang. Terus ada pohon kararas lah kalau kata orang Sunda ya. Dia keluarin di sana. Dan luar biasa apa yang saya lihat. Itu bibirnya sampai segini, Mang. Terus ya ini ya payudaranya ternyata panjang banget. Nah mungkin itulah wewe gombel ya. Oh nggak bisa. Saya harus nunggu di sini. Karena di sini harus dijaga. Ada anak kecil yang lihat, gitu kan? Yang lihat posisinya, yang liatin kamu, yang mukanya rusak dan sampai ngikutin kamu. Disitulah tadi tempatnya anak kecil tertimpa reruntuhan dan malah tempat tersebut dijadikan kamu tempat swap foto. Saya kaget merinding, Mang. Itu kebuka semua. Ternyata memang area sekolah tersebut suasananya beda, Mang. Kalau siang itu biasa, tapi kalau menjelang sore itu apalagi malam ya memang nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Kali ini istimewa. Kami datangi markas dari Badar, Brigade Adventure Alam Rimba. Nah itu dia. Tempatnya Kang Anggi, seorang pendaki yang akan kedua kalinya menceritakan kisah ketika tahun 2007 ya. Dimana yang ini Kang Anggi akan bercerita tentang kejadian kesurupan massal di sebuah SD. Waktu itu Kang Anggi menjadi pembina ya. Pembina. Baik. Nah, Anda yang belum menyaksikan video Kang Anggi, silahkan saksikan nih, linknya ada di atas ya. Silahkan tonton videonya seperti apa Kang Anggi itu. Dan kali kedua ini Kang Anggi diminta oleh para subscriber untuk menceritakan kembali kisahnya. Sebelum kita ke cerita, ada sedikit promosi dari Malam Mencekam nih Kang Anggi. Boleh. Nah, mantap. Gini Kang Anggi, jadi ceritanya nih Malam Mencekam merilis kaos t-shirt, ada 11 desain. Di antaranya seperti ini Kang Anggi. Iya. Wih, keren nih. Nah, ini karena mantap. Karena ceritanya tentang pendakian, ada juga nih pendakian horor Nusantara. Gimana menurut Kang Anggi nih? Wah, kaosnya? Ini keren, ini recommended lah buat rekan-rekan sahabat MM. Ini luar biasa, dari desain, dari bahan. Jelas ini rekomend buat sahabat MM semua. Silahkan bisa dihubungi link-link yang ada ya. Ya. Nah, nanti, kalau ada yang pesan sekarang, harganya khusus Kang Anggi. Oh, siap. Ini ada di Tokopedia tapi harganya 150.000. Tapi kalau beli di sini hanya 120.000. Nah, gratis ongkir lagi. Boleh. Untuk Jabodetabek gratis ongkir. Gitu. Siap. Oke. So, rekan-rekan dari Badar Indonesia silakan bisa dipesan juga nih. Nah, ini satu lagi sahabat nih. MM ya. Khusus pendakian. Ada juga tuh. Mendaki misteri 1001. Mendaki 1001 misteri. Oh, mendaki gitu. 1001 misteri tuh. Ini ada barcode-nya juga
yang langsung bisa terhubung ke channel Malam Mencekam. Original ya, terlihat original. Jadi selain yang ada barcode dan tanda label ini, jelas itu bukan produk MM. Iya. Ini luar biasa ini. Ya. Sangat rekomendasi lah buat rekan-rekan sahabat MM. Dan kita mencetaknya ini terbatas. Limited ya, limited edition. Limited edition. Nah, gitu aja. Mudah-mudahan saya juga bisa memilikinya. Amin. Ya. Oke. Sobat, selain yang tadi, kaos-kaos tadi, t-shirt tadi, ada 11 desain yang lainnya. Ya tentunya tentang temanya horor ya. Karena kita tentang horor, jadi gambar-gambarnya pun horor. Ya. Baiklah, kita ke Kang Anggi ini. Assalamualaikum Kang Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih, tempatnya udah kita pakai untuk syuting nih. Ya, tapi mohon maaf nih, seadanya seperti inilah keadaannya. Tapi enak nih kelihatannya, ada saungnya, ada Ya, bolehlah nanti mampir-mampir lah. ada kafenya juga, nih tempat parkir ya. Ya, Luar nanti untuk biasa. ngopi-ngopi bolehlah. Untuk komunitas Badar tadi ya. Ya, terbuka. Sebetulnya bukan untuk Badar sendiri, kita terbuka dari manapun, kalangan apapun terbuka. Kita jalin silaturahmi di sini. Jadi Badar ini komunitas tentang apa? Komunitas penggiat alam, Termasuk daki gunung. pendaki gunung, kegiatan sosial lainnya. Oh Pokoknya. gitu. Dari tahun berapa itu? Kita mulai berdiri di 2019. 2019. Ya, Kang kita Anggi, ketuanya. alhamdulillah dipercaya sebagai ketua umumnya. Luar biasa. Baik Kang Anggi, kisah tahun 2007 ini di sebuah SD di daerah mana? Masih di seputaran kota Bandung, Kota Bandung, Bandung Timur mungkin. Bandung Timur. Oke. Sampai ada kesurupan massal. Ya. Itu gimana ceritanya Kang Anggi? Pada saat itu ada satu kegiatan. Biasa di sekolah itu ada orientasi, kalau dari awal masuk SD itu ada MOS. Nah, di tengah perjalanan biasa ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka. Di sana ada kegiatan persami. Pada saat itu saya dipanggil menjadi salah satu pembina sekaligus membantu menjadi panitia di kegiatan tersebut. Nah, singkat cerita, ketika sudah sampai di sekolah, kita berbincang ria dengan rekan-rekan panitia yang lain, ngobrol-ngobrol. Ada teman yang berkata, gimana kalau nanti malam ada yang datang, katanya. Nah, secara tidak langsung saya pun langsung paling ngomong aja gini, kenal ke nami abdi jurig. Nah, sempat ada celetukan-celetukan seperti itu yang justru menjadikan satu kenyataan di malam harinya gitu, Mang Ei. Nah, setelah semuanya dipersiapkan, setelah semuanya dibriefingkan, pada saat itu menjelang maghrib datanglah beberapa panitia yang di luar. Maksudnya panitia pembantu dari sekolah lain. Nah, di sana kita sempat silaturahmi seperti apa. Nah, kita berusaha menghangatkan situasi dengan saling kenalan dan juga berfoto. Kebetulan pada saat itu kita berfoto tidak di dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Ada seorang teman yang mempunyai kamera digital. Nah, kita pakailah foto-foto. Nah, ketika foto-foto tersebut, di sana juga sudah mulai ternyata ada hal yang memang sudah mulai terasa nggak enak gitu. Kang, ini nggak apa-apa kok di foto-foto di sini gitu kan, nggak ada spot yang lain, nggak usah lah, yang penting kita di sini aja katanya gitu. Foto, oke, sekali kita foto. Beres setelah itu ada rekan saya cewek ngajak foto lagi, berbeda dari tempat tersebut, agak lebih ke dalam. Di dalam
posisinya masih tanahnya belum terlalu, apa maksudnya, bangunannya juga belum terlalu banyak, masih bedeng-bedeng seperti apa. Masuklah ke area dalam, foto di sana. Dan ternyata apa yang terjadi? Ada anak kecil yang memang ikut berfoto di sana. Bisa dikatakan menyeramkan pada saat itu, karena saya sendiri memang melihat di fotonya terlihat hancur, seolah tertimpa reruntuhan gitu. Kebetulan fotonya beberapa jam dari setelah kejadian itu hilang, entah kemana, entah karena apa. Yang jelas semua kaget. Nah, kita coba tutupi hal tersebut agar tidak semua panitia panik terhadap kegiatan tersebut. Singkat cerita, kita tutup dulu untuk hal itu. Kita masuk nih, dimulai kegiatan. Setelah maghrib, sholat maghrib biasa ada pengarahan dari kepala sekolah dan pembina utama dari sekolah tersebut. Kita mulailah kegiatan. Biasa kegiatan bermain, api unggun dan yang lain-lain. Di api unggun tersebut kita mulai kumpulkan semua panitia. Di sanalah mulai pembentukan ketegasan panitia untuk menyusun segala sesuatu dari mulai acara sampai akhir. Dari mulai malam Sabtu sampai hari Minggu berkumpul. Kita tentukan orang-orang yang nantinya akan menempati kegiatan jurit malam di pos Pertiapos. Nah, di sana sudah mulai ditempatkan beberapa orang. Si A dengan si A, si A dengan si B di pos 1. Begitulah pun seterusnya. Nah, itu kurang lebih kita kegiatannya pun memang nggak keluar terlalu jauh dari sekolah. Ya. Nah, setelah pembagian panitia itu terjadi, kita bagi dan mulai berjalan kegiatan malam. Ketika api unggun pun kita sudah mulai merasakan, karena ada salah satu rekan yang memang merasakan, bukan indigo lah ya, lebih peka terhadap hal tersebut. Kang, apa kata saya? Coba Kang perhatikan. Kurang lebih pada saat itu sekitar jam 8-an lah lebih. Coba di sudut pohon yang di arah jam 1, dia sudah mulai memperlihatkan keanehan yang ada di sekolah tersebut. Jangan terlalu diopenkan, saya katakan. Ini ada panitia-panitia yang belum tahu. Kita coba kontrol dan cek. Betul. Nah, kita coba. Dan memang di sana paling sudut ujung sana itu memang ada sebuah makam. Ada sebuah makam, entah itu makam siapa saya kurang tahu. Yang jelas di situ ada makam. Dan betul ternyata di situ seringlah muncul sosok-sosok yang kurang diinginkan. Nah, setelah berjalan pembagian pos lah ceritanya. Ketika berjalan, saya sudah tempatkan 1, 2, 3 sampai 4. Sampai 5 pos terakhir kita mulai masuklah di kegiatan jurit malam. Pada saat itu jurit malam anak SD tidak terlalu malam. Kita mulai dari jam 11 malam. Setelah semuanya berjalan, saya menyusur seorang sendiri. Karena memang jaraknya lumayan cukup, gak terlalu jauh, gak terlalu dekat juga. Cukuplah untuk anak SD. Kita berjalan di pos 1. Pos 1 saya katakan itu pos yang memang kalau kata orang itu lalu lintasnya katanya. Lalu lintas tempat hilir mudiknya makhluk-makhluk tersebut katanya, yang tahu. Oke lah, saya tidak tahu hiraukan. Tapi saya sudah merasakan aura dinginnya pada saat itu sama dengan apa yang sekarang dinginnya saya rasakan. Nah, di pos 2 ini ternyata teman saya sudah ngomong, Kang, ini sudah ada yang gak beres. Ini sudah ada yang gak beres. Apa? Tadi ada anak kecil yang bilang pos 1 ada cewek yang lagi duduk. Kayak kakak kelas katanya, kakak pembina, tapi ditanya enggak ngomong. Gitu. Itu anak kelas 4 SD ngomong. Oh iya, digituin aja gitu kan. Karena kita untuk meminimalisir kepanikan anak-anak tersebut. Udah, jangan banyak omong. Ini saya rasa dari awal ini nggak bakalan bener gitu kan. Gitu.
Singkat cerita jam 1 kita sudah mulai habiskan semua anak-anak tersebut. Saya kembali susur. Di pos 3 saya dikagetkan dengan panitia yang sudah tidak ada. Dan hanya ditinggalkan satu buah lilin. Lilin yang masih menyala di posisinya di sebuah warung bambu, warung kayu. Yang khawatirnya itu saya itu kebakaran. Itu yang pertama bikin kaget. Dengan situasi tersebut otomatis rasa kesal, dongkol terhadap panitia tersebut sudah muncul. Selang berapa lama dari situ saya melewati jalur yang memang banyak tumbuhan. Ketika saya berjalan ada pohon pisang yang seperti ini. Karena memang terlihat samar, pada saat itu saya tidak bawa senter, hanya sebatas bawa lilin, dan ternyata memang itu sosok pocong Mang E. Saya nggak berani berinteraksi karena pada saat itu jujur antara kesel dan ingin cepat-cepat menegur panitia tersebut. Jadi saya cukup melihat yang memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup seperti itu saja. Tidak terlalu dihiraukan dengan kejadian seperti itu. Dia cuma bisa seperti ini doang posisinya. Sambil saya terus berjalan memegangi lilin tersebut, tidak lama selang dari situ, apa yang tadi dibicarakan tadi sore ternyata betul kejadian. Itu salah satunya. Dan saya memasuki sanggar. Sebelum saya memasuki sanggar kurang lebih sekitar ada 5-7 meteran ke depan, itu sudah terdengar suara panitia yang begitu riuh seperti tadi siang. Itu posisi jam 2. Nah saya samperin lah. Kita kan gak punya pemikiran yang lain-lain karena suaranya sangat riuh, rame. Dan ternyata ketika saya samperin gak ada sama sekali orang. Kosong, sanggar tersebut kosong. Saya kaget pada saat itu justru. Apa sih yang saya dengar? Gitu kan. Apakah ini memang halusinasi atau seperti apa? Tapi ini memang betul terdengar. Saya ngelihat posisi ke belakang gak mungkin. Ke depan lumayan gelap juga gitu. Oh udah, saya lewat, masuklah. Nah, sudah mulai mendekati pos terakhir, pos 5, ternyata di sana sedang dikumpulkan. Sedang ada kegiatan pendisiplinan anak-anak yang lain. Dan ternyata panitia tersebut bukan berkumpul di sanggar. Ternyata di pos sentral berkumpul. Karena sama halnya kejadian yang tadi saya lihat. Ada anggota yang memang di pos 3 itu diganggu dengan pocong yang tadi. Makanya dia kabur, posisinya meninggalkan pos tanpa beres-beres dahulu. Setelah kegiatan di pos 5 terakhir beres, semua peserta kembali diarahkan untuk berkumpul di lapang. Nah di sanalah mulai terasa semakin tidak jelas gitu kan. Kita mulai kumpul, saya mulai tegur semua panitia yang ada di pos tersebut. Kepada rekan-rekan yang memang tahu untuk urusan-urusan seperti ini, silakan dibantu, di backup. Jangan sampai ini belum saya beres ngomong, ini terjadi atau menimpa kepada peserta. Dan ternyata sudah ada anak yang wah pulang teriak takut. Kita kayak larilah. Yang peserta lain sudah nyamperin, kita lihat ternyata kayaknya anak tersebut lihat gitu kan. Dia cepet nunjuk terus. Takut pulang kak, pulang. Kita coba tenangkan gitu kan. Kita coba tenangkan, kasih minum seperti apa gitu kan. Dan ternyata teman saya memang lihat pada saat itu lihat. Oh, paingan cenah nu kieu gitu. Urang tewak cenah gitu kan. Gitu. Cek saya mah nggak ngelihat naon sih, apa sih yang dilihat? Bila perlu jangan di sini, kita ajak keluar. Bila perlu ke belakang yang tadi. Oke. Jadi seolah pada saat itu dimunculkan rasa keberanian untuk ngadepin hal-hal yang seperti itu. Oke, kita ambil. Malah setelah itu diambil dulu melewat mulut.
Dia ambil lewat mulut. Dia sedot. Dia ambil, dia lari ke belakang. Terus ada pohon kararas lah kalau kata orang Sunda ya. Dia keluarin di sana. Coba kamu pakai tasbih ini. Dia sudah obsnya sudah terlihat dan luar biasa apa yang saya lihat. Ternyata ketika dipakai Mang Ei, luar biasa. Itu bibirnya sampai segini Mang Ei. Itu si bibirnya memang mukanya nggak terlalu kelihatan ya. Ternyata bibirnya sampai segini. Ini bibirnya. Terus ya ini ya payudaranya ternyata panjang banget. Nah mungkin itulah apa wewe gombel ya. Saya nggak tahu waktu itu jenisnya seperti apa. Yang jelas, wah, saya nyampe nggak bisa ngomong. Sampai pegang gini sampai posisinya Allahu Akbar, sholawatan gitu kan, terus berdoa. Kayak gini. Dia diam, posisinya dikunci. Dia dikunci, diam, posisinya si makhluk tersebut diam gitu kan. Kamu pengen lihat? Ada teman saya satu lagi. Enggak Kang, enggak. Udah cukup. Ada kakak pembina yang lain. Cicing, itu di badan kamu ada yang ikut katanya. Sampai ketika saya lihat makhluk tersebut, justru kakak pembina saya malah bilang di badan saya ada yang ikut. Kang, tong jeung sieunan Kang. Jujur saya mah antara takut dan tidak takut posisinya ini ngelihat gitu kan. Dan ternyata betul, anak kecil yang tadi sore tadi dipoto yang mukanya hancur itu ngikut di pundak saya. Jadi gini posisinya di pundak saya. Saya kan nggak tahu. Tapi memang saya merasakan ada sedikit kayak pegal gitu kan, kayak nggak ngerasa. Udah diem. Nah di sanalah bisa dikatakan dipindahkan atau diambil makhluk tersebut ke tempat lain, yaitu ada sungai lah di depan sekolah sekitar 30 meteran dari sekolah itu ada sungai. Katanya ditempatin dulu di sana sama temen tadi yang bisa. Setelah lama nggak lama kemudian kita balik lagi ke masuk sekolah. Kita ceritakan anak-anak kita pantau semua jangan ada yang tidur. Karena ini jelas meneror katanya. Dia ada yang bisa interaksi gitu kan. Kenapa nerornya? Ini kegiatan gak izin dulu katanya. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Ternyata betul Mang Ei, gitu kan. Setelah itu ada anak kecil, nggak lama kemudian anak kecil, Kang, antar ke kamar mandi. Ceritanya saya nunjuk, Kang antar atuh kasihan, gitu. Sama aku sekalian, ada cewek, sama aku sekalian jadi berdua. Sok antar atuh. Nggak mau sih Kang, gitu. Akang aja, gitu. Saya lirik, muter gitu kan. Antara gengsi dan takut pada saat itu, ya udahlah, saya antar. Saya sambil pegang gini anak, ayo berdoa ya, zikir terus ya, gitu kan. Saya katakan zikir terus ya, iya Kak. Sana. Itu tadi kenapa sana si siapa lah ya namanya, kok lupa lagi. Nggak usah, jangan banyak ngobrol lah gitu. Ayo. Kebetulan kamar mandinya mati lampunya. Udah mau memasuki kamar mandi, ada pohon 2 kayak gini nih. Posisinya gini nih. Ini kamar mandi. Lewat 1 gitu kan.
Ini jelas kelihatan kan, nggak jauh nih si pohon kayak gini. Kita sudah lewat dari sini. Di sini muncul makanya gini kayak gang. Kayak gitu. Saya giniin doang. Ayo. Gitu kan. Ini takut kan mereka peka ini. Ini apa ya gitu kan. Saya lihat sambil posisinya nggak berani gitu kan. Ini apa gitu kan. Nggak terlalu dekat, seperti inilah posisinya. Gitu. Ini apa ya gitu. Kayak gitu. Ayo udah. Saya bawa apa namanya senter. Sok kak gelap, ya udah sok nggak apa-apa di situ diterangin. Kakak nggak, untuk cewek yang pas cewek sok kakak nggak lihat gitu kan. Sok di sini nggak apa-apa ditemenin. Yang cowok sok bareng. Udah beres, tungguin di sini pegang sambil gini. Udah beres pulang lagi. Ternyata ke anak tersebut di sana mula kesurupan masal makanya. Sepulang dari kamar mandi, masuk mereka mandi sekitar jam 3-an lah, jam 3-an lebih. Langsung kan teriak, apa lagi gitu kan, kita kaget. Kenapa? Itu siapa? Tinggi gitu kan, tinggi. Nyampe posisinya dia lari kebanting ke temennya, dek. Jadilah di sana. Mulailah di sana semua, wah teriak kesurupan kayak anak kecil. Kayak anak kecil semua gitu kan, anak-anak SD kesurupannya seperti apa. Otomatis semua panitia sibuk pada saat itu. Bahkan istilahnya panitia yang bukan inti, yang sedang istirahat pun saya cari. Nah yang jadi bingungnya pada saat itu, saya cari pembina inti yang megang acara itu. Sebut ajalah Kang Ujang. Pada saat itu saya cari-cari beliau, kurang lebih sekitar setengah jam. Saya keliling di seputaran itu untuk bantu posisinya seperti apa. Ternyata memang nggak tahu apa yang terjadi. Memang kita seolah dibutakan, nggak ngelihat sama sekali. Bahkan ditanya nggak tahu, semua pada nggak tahu. Padahal orangnya tidur di tengah lapang, ada apa namanya, kayak panggungan gitu. Kayak panggungan, ini di pinggirnya kayak gini. Cuma posisinya pakai sleeping bed. Dipanggillah penjaga sekolah yang memang tidak jauh dari sekolah tersebut, gitu kan. Posisinya rumahnya bukan rumah, posisi ya itunya tempat diamnya ada paling ujung dari sekolah tersebut. Keluar paling ujung. Digedor lah pada saat itu, minta bantuan. Gitu kan. Kang minta bantuan, kenapa ini anak-anak gini seperti ini saya ceritakan. Kenapa bisa kayak gini? Gitu kan, nggak tahu. Ini kayaknya posisinya ada yang memang nggak jelas. Intinya kita minta bantuan sama Kang tersebut. Kita berdoa di sana, gitu kan. Alhamdulillah anak-anak beres. Sampai istilahnya setelah si penjaga sekolahnya ikut menenangkan dan di sana mulai ngobrol. Ini kayaknya ada yang memang nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Pertama, ada yang sompral katanya. Gitu. Ini ada yang sompral. Kaget lah. Gitu kan. Oh mungkin dari celetukan yang tadi. Gitu. Nah, saya coba minta maaf di situ. Dan rekan-rekan yang lain pun saya coba kasih saran, coba minta maaf. Harus seperti apa supaya ini seolah jadi capek, takut gitu kan. Terus benar-benar mencekam kayak seolah kita nggak bisa keluar gitu dari kegiatan itu mau kemana, mau ke siapa gitu. Kita ngobrol lah sekian menit bagaimana caranya, sampai istilahnya saya sendiri pun minta dinetralisir dengan kondisi yang memang sudah lemas kondisinya tersebut. Selain anak-anak sudah beres dan panitia, ternyata di situ betul ada panitia yang menjadi sumber. Salah satunya ada panitia yang sedang haid, itu bocor, dia nggak sadar.
Jadi bau amisnya itu katanya bikin ini seperti itu. Oh, saya nggak tahu, cek saya nggak tahu urusan itu. Ternyata ditanya kenapa kamu nggak bilang. Justru kamu malah tadi yang lebih seperti apa. Disitulah gitu. Beres kurang lebih itu. Setelah itu beres diceritakan itu semua, kita kembalilah. Kamu coba tadi di daerah mana yang coba kamu lihat sosok-sosok tersebut, coba lalui kembali hal-hal tempat-tempat tersebut. Karena suruh seperti itu. Saya nggak berani kalau sendiri. Padahal itu menjelang subuh lah, makanya saya minta ditemenin lah, gitu kan, sama si Akang. Saya justru minta rujukannya sama penjaga sekolah. Oh nggak bisa, saya harus nunggu di sini. Karena di sini harus dijaga, karena ada yang memperhatikan. Dia malah justru bilang kayak gitu. Maksudnya, gitu kan? Kamu tadi ke sana, dia tahu. Tadi kamu ke sana, ada anak kecil yang lihat, gitu kan? Yang lihat posisinya, yang liatin kamu, yang mukanya rusak dan sampai ngikutin kamu. Dia tahu. Saya kaget. Disitulah tadi tempatnya anak kecil tertimpa reruntuhan. Dan malah tempat tersebut dijadikan kamu tempat suap foto. Saya kaget merinding, Mang. Itu kebuka semua. Wah, itu anak kecil, itu anak kompleks ini. Dia anak kecil nggak tahu pas katanya ada dump truck yang mau nurunin batu, anak tersebut nyamperin. Ketimpa lah. Kayak gitu. Makanya ya Allah, gitu kan, saya doain gitu kan, saya doain sampai istilahnya ya nangis, saya nangis gitu kan pada saat itu, sampai ya Allah kok kayak gini. Ternyata di situ tempatnya. Saya sendiri pun sebagai penjaga sekolah tidak terlalu dilibatkan katanya terhadap kegiatan ini. Jadi wajar-wajar saja jika memang hal-hal seperti ini menimpa kepada kalian katanya. Jadi ini tidak ada izin dulu, tidak ada seperti apa dulu kegiatan tersebut. Jadi terus harus seperti apa, gitu kan? Ya udah, gitu kan. Mau tidak mau sekarang kita sama-sama, kalau bisa dikatakan telusuri jalur yang tadi, kita minta maaf. Kita minta maaf, gitu kan? Seperti apa? Terus nanti kita berdoa di sini sampai subuh. Apa yang terjadi, kondisinya seperti apa, kita laksanakan, gitu kan? Berdoa bersama. Oke, ayo Kang. Saya mohon antar satu orang, gitu kan, untuk saya kembali ke tempat-tempat yang tadi saya lalui, gitu kan. Yuk, baca istighfar katanya, sholawat gitu kan, dikirim aja doa-doa katanya, seperti itu. Ya, makasih. Cuma gitu doang, gitu. Saya keliling kembali lagi ke situ, gitu kan, sambil lewat di situ diam, saya doa, saya gitu kan. Tadi apa yang tadi disarankan, saya ngomong, baca-baca gitu kan tadi. Oke lah, alhamdulillah beres. Sampai keliling ke yang tadi. Nah, justru kejadian yang tadi terulangi kembali, Mengai. Di sanggar tersebut masih ada orang yang ngobrol, tapi ada obrolan yang sakit di sana. Kenapa harus seperti ini? Jadi kayak yang benar-benar pedih gitu nyeritain, sampai istilahnya kayak yang mau nyerita lah sambil nangis lah, seperti itu. Ini siapa? Kayak korban penyiksaan gitu kan. Kita masuk, kita hilang, itu suara hilang, gitu kan. Karena agak berani nggak diomong berdua gitu kan, agak berani. Udahlah, jangan mau, kita jalan. Ayo jalan lagi, gitu kan. Sampai balik lagi, kita cerita lah, Pak, gitu kan. Pak, ini tadi seperti ini. Nah, makanya ini harusnya sebelumnya ada izin dulu, ada cerita dulu ke saya. Ini kok nggak ada katanya. Pas di awal saya ngomong, pas sebelum kalian ke sini, saya sempat ngomong ke pembina, kalau ada sesuatu ngomong ke saya. Kalian telat datangnya, udah mau beres, kenapa nggak di awal? Saya nggak tahu ini harus seperti ini. Tadinya saya mau cerita dulu, ini di sini ini seperti ini. Ternyata memang area sekolah tersebut memang
suasananya beda makanya. Gitu kan, keemen lah gitu kan, keemen kalau kata orang Sunda gitu kan. Jadi lembab terus gimana gitu situasinya. Jadi kalau siang itu biasa, tapi kalau menjelang sore itu apalagi malam ya memang nggak enak. Nah, tutup cerita di situ kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, terus kita berdoa gitu kan. Anak-anak semua tenang alhamdulillah, dan setelah beres diceritakan semuanya, ternyata sekolah tersebut adalah lahan dulunya sebagiannya adalah pemakaman. Ada pemakaman yang di dibabat di sana gitu. Seperti itu Mang Ei kurang lebih ceritanya. Jadi saya katakan ini ada hal-hal yang memang di luar nalar gitu kan. Ada hal-hal yang memang kita ketahui bersama, tapi ada juga hal yang memang membuat kita penasaran gitu kan. Sebentar, anak-anak beres itu gimana caranya tadi? Ya itu tadi, yang teman yang bisa diobatin, diiniin semua, ditenangin dengan rekan-rekan yang lain, ditenangin juga. Ya itu tadi setelah doa bersama. Ini yang beresin siapa tadi namanya? Ada Orang bisa ini. masih rekan juga. Masih rekan panitia, Ini kayaknya bisa dipanggil ke MM ya. Mudah-mudahan. Setahu saya sekarang dia ada di luar kota. Oh, di luar kota. Udah nggak di Bandung. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa kontak. Kalau untuk kakang pembina saya memang sudah jauh di Sumatera, karena memang aslinya dia dari Padang. Sekarang dia sudah kembali lagi ke Padang gitu kan. Kalau untuk yang lain ada rekan-rekan yang memang kita samarkan di sini, adalah beberapa yang memang masih di seputaran Bandung gitu, di seputaran Bandung. Nah setelah itu tekanan psikologis dari orang tua, karena mereka cerita terekspos ya. Ya kita cerita ke orang tuanya. Nah di sanalah justru seolah menjadi memori kenapa bisa kejadian seperti ini, bisa jadi seolah saya yang tidak tahu ini kena getahnya kok seperti ini gitu kan. Ini kenapa harusnya panitia ini harus lebih selektif gitu kan, seperti apa. Nah dengan hal itu justru kembali mengundangnya apa yang pada saat itu dipindah-pindahkan sama teman saya yang tadi itu, justru itu selalu mengikuti setiap kegiatan Mang Ei, khususnya ketika saya bersama rekan tersebut. Jadi seringlah kejadian menyeramkan yang memang selewat gitu. Jadi cerita tersebut ini salah satu yang memang jadi jadi satu memori lah buat saya gitu kan. Ternyata di kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa membekas gitu kan. Selain perjalanan yang kita lalui, ternyata perjalanan yang tidak kita ketahui sebelumnya dan harus kita lalui gitu. Itulah seperti itu. Oke. Cerita yang sangat menarik. Sampai sekarang di tempat itu masih terasa angker nggak? Kalau untuk angker sih saya sendiri belum sampai ke sana lagi. Tapi wilayah tersebut itu memang jelas. Itu memang ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dipindahkan, makanya. Yang memang sudah yang interaksi yang tadi teman saya itu kan. Itu di situ ada yang memang makhluk-makhluk yang sudah berpenghuni puluhan tahun, karena ini dekat dengan sungai gitu kan. Ada sungai kecil gitu kan. Terus ada pohon-pohon gede gitu kan. Lahan-lahan yang memang masih kayak seperti tegalan-tegalan gitu ya. Ya kalau menurut saya sampai saat ini tempat tersebut masih. Jadi kesalahan yang gitu. tadi itu sebenarnya mudah ya. Mudah. Izin, betul. nggak pamit dulu. Ya pamit dulu. Jadi seolah yang punya sekolah merasa ya udah karena ini sekolah kita gitu kan. Padahal kan memang seharusnya ini seperti apa diobrolkan. Minimal ke yang tahu nih, yang tiap malam di situ, yang tiap hari di situ, minimal ngobrol seperti itu katanya. Oke. Gitu. Baik, sobat, dari cerita yang Kang Anggi ceritakan tadi, kisah nyata tadi,
kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatunya meskipun kita orang situ, Iya, izin tetap ya. betul. Karena ada yang berdampingan dengan kita. Betul, Mungkin gitu betul, ya Kang betul, ya. betul. Itu kesan yang baik dari kisah ini. Baiklah, sudah kita dengarkan 2 kisah dari Kang Anggi, yang sebelumnya video di atas ini dan yang sekarang Persami perkemahan Sabtu Minggu, dan mengakibatkan kesurupan masal. masal. Baiklah, kita akhiri saja kisah dari Kang Anggi. Kalau Anda suka dengan kisah Kang Anggi yang lainnya, silakan komentar di bawahnya. Nanti Kang Anggi kita undang kembali. Siap. Terima kasih Kang Anggi Siap. kisahnya. Terima kasih. Sama-sama. Tempatnya sudah kita pakai. Sama-sama Mang Ai. Semoga tambah maju nih Badar Indonesia. Maju terus ya. Siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.